Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Arfiana dengan NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai termodinamika. Pembahasan pertama ada pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di selang probabilitas yang akan terjadi ialah yang pertama ada suhu badan tinggi melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama ada vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Lalu ada bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas gampang dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang adun. Lalu bulu kulit diatur oleh otot erektor. Selanjutnya lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Lalu berpeluh atau cairan keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi bisa menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke anggota yang terkait sekitar apabila cairan peluh menguap. Selanjutnya ada suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit di otak hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat, mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah yang pertama ada vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait sekitar. Lalu, bulu kulit ditegakkan supaya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit, supaya panas sukar dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang adun. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Lalu selanjutnya ada kurang darah pada kulit atau kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat. Kurang berproses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar anggota yang terkait. Selanjutnya kurangnya keringat. Masa kurang cairan, keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh karena panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan peluh. Pembahasan kedua ada pengawalan atau pengaturan suhu dengan kaidah metabolik. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Mekanisme pengaturan suhu dengan kaidah metabolik yaitu dalam kondisi sejuk atau dingin, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, aktivitas yang dipekerjakan otot rangka akan menjadi kurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi kurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan yang pertama meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan, lalu meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Lalu yang terakhir ada mengatur kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan yang mungkin terjadi ialah yang pertama ada kadar gula yang terlalu banyak atau glukosa terlampau banyak.
kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa yang terlampau banyak lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin ialah terangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati, terangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel, terangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Pembahasan selanjutnya ada suhu tubuh normal manusia berdasarkan usia. Suhu tubuh normal pertama kali ditetapkan pada standar 30 derajat Celcius. Dari hasil penelitian berikut ini ukuran rata-rata suhu tubuh normal manusia berdasarkan usianya. Yang pertama, suhu normal pada bayi yaitu 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Lalu untuk suhu normal pada anak yaitu 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada orang dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu normal manusia berbeda-beda, tidak hanya dari usia saja, akan tetapi bisa juga berdasarkan kegiatan hingga pola makan. Karena itu, suhu normal biasanya tidak ditentukan oleh satu temperatur saja, melainkan berupa rentang tertentu. Pembahasan selanjutnya ada suhu tubuh normal manusia berdasarkan bagian tubuh manusia. Pada umumnya, seseorang akan memeriksakan dirinya demam atau ada peningkatan suhu pada tubuhnya dengan mengecek suhu pada dahi dengan menyentuh tangan pada dahi. Akan tetapi, cara tersebut tidak akurat dalam menentukan suhu normal manusia. Cara yang paling dianjurkan yakni dengan menggunakan termometer. Penggunaannya dapat dilakukan dengan beberapa cara di bagian tubuh manusia, yakni ada di bawah ketiak atau metode aksila atau aksilari temperatur. Menggunakan termometer digital dan cocok untuk bayi dan anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi tit-tit seperti itu. Tingkat akurasi sedang hingga tinggi. 1. Lalu di dalam mulut, metode oral dengan termometer digital. Menggunakan termometer digital dan cocok untuk anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut tertutup. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Lalu ada di dalam telinga atau metode timpanik. Menggunakan termometer khusus telinga cocok untuk di atas usia 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga menghadap ke membran timpani. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi rendah hingga sedang. Lalu ada di dalam rektum atau metode rektal. Penggunaan termometer digital cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi tinggi. Yang terakhir ada termometer dahi atau metode non-kontak. Penggunaan termometer infrared dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi rendah hingga sedang. Dari kelima penjelasan, cara dalam penggunaan termometer, cara dengan oral temperatur dan aksilari temperatur sangat mudah dipraktekkan atau digunakan oleh kehidupan di rumah tangga. Jangan lupa untuk mengunci termometer setiap selesai menggunakannya. Nah, untuk suhu normal tubuh manusia di setiap bagian, yakni untuk usia 0 sampai 2 tahun, pengaturan suhu di mulut 3,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pengaturan suhu di rektal 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Pengaturan suhu di ketiak 34,7 sampai 37,3 derajat Celcius.
Pengaturan suhu di telinga 36,4 sampai 38 derajat Celcius. Pengaturan suhu untuk usia 3,3 sampai 10 tahun, pengaturan suhu di mulut 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pengaturan suhu di rektal 36 sampai 30 derajat Celcius. Pengaturan suhu di ketiak 3,59 sampai 36,7 derajat Celcius. Pengaturan suhu di telinga 36,1 sampai 37 derajat Celcius. Untuk usia 11 sampai 65 tahun, pengaturan suhu di mulut 36,4 sampai 37,6 derajat Celcius. Pengaturan suhu di rektal 37 sampai 38,1 derajat Celcius. Pengaturan suhu di ketiak 35,2 sampai 36,9 derajat Celcius. Dan untuk pengaturan suhu di telinga 359 sampai 37,6 derajat Celcius. Dan untuk usia di atas 60 tahun, pengaturan suhu di mulut 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius, di rektal 36,2 sampai 37,3 derajat Celcius, di ketiak 35,6 sampai 36,3 derajat Celcius, dan di telinga 35,8 sampai 37,5 derajat Celcius. Pembahasan yang terakhir ada penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas maksimal, maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Beberapa penyakitnya ada demam, hipotermia, kelelahan akibat panas, dan heat stroke. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah, dan manusia hanya dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Hal tersebut bisa dilakukan dengan rajin memeriksakan kondisi tubuh ke dokter secara rutin, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur. Dengan demikian, penyakit apapun bisa dicegah. Jika mampu menyerang sekalipun, resiko penyakitnya tidak akan terlalu parah, dan juga proses penyembuhannya relatif cepat. Karena orang senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya, memiliki daya imun yang kuat. Baik, terima kasih. Itu kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.